Halo anak-anak, apakah suara ibu terdengar sampai ke device kalian? Terdengar dulu. Terdengar Oke. Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, nah, siapkan alat tulis dulu sama diri kalian. Apa udah siap? Are you ready? Sudah Ready? siap. Ready 100%. Ready, Bu. Mantap semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Dija katanya mau mimpin. Oke, Ini. Iya, Bu, saya mau memimpin. Ya. oke, Untuk mengawali izin ya, Ibu. iya. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Ziza. Selanjutnya, kita presensi terlebih dahulu ya. Nah, setiap kalian ibu panggil, kalian jawab cita-cita kalian itu apa nanti di masa depan yang kalian pengenin. Oke? Udah terpikir kan? Sudah. Udah, oke. Absen pertama Yuni Oktariana. Pilot, Bu. Oke. Selanjutnya Rifa Wildatunia. Jadi bunyi Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, selanjutnya Aziza Larasati. Jadi hajah, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Salsabila Syifa. Jadi orang sukses, Bu. Masya Allah. Semoga jadi orang sukses temenan ya, beneran ya. Selanjutnya Nabila Syifa. Apa? Jadi juragan kos, Bu. Oh, ibu doain itu betulan ya, amin. Lanjut, Febiana Rahmanita. Jadi orang kaya, Bu. Oh, amin, amin. Semoga jadi orang kaya beneran ya. Terus, Uday Nabila. Jadi CEO, Bu. Masya Allah. Mantap. Giana Chandra. Jadi presiden, Bu. Oh ya, oke. Nah, yang terakhir, Rama Agni. Mau jadi apa? Jadi dokter, Bu. Nah, itu cita-cita yang paling mulia ya, yang mulia ya. Oke. Selanjutnya, nih, kemarin kita belajar apa nih? Median. Media, Rata-rata. kata. Terus apa lagi? Modus. Modus. Oke, terus apa Modus, lagi? Ya, Bu. Median. nah, dari ketiga tadi, kita belajar apa nih? Jangkauan, Bu. Jangkauan ya. Terus lanjut. Nah, kalian pernah main game atau enggak? Pernah, Bu. Setiap hari. Setiap hari main apa ML, itu? Bu. Tiap menit. ML, Masya Allah. Tiap menit ya. Jangan ya. Iya, Nanti Bu. Oh iya, ya. Top up. Benar. Oke, oke. Nah, hari ini kita belajar jangkauan dengan tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik itu mampu memahami konsep jangkauan melalui eh, kegiatan pengamatan data pada LKPD daring dengan tepat. Dan kedua, peserta didik itu mampu menentukan nilai jangkauan melalui kegiatan diskusi nanti. Terus yang tiga, peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini yang berkaitan dengan materi jangkauan nanti. Nanti kita bisa menyelesaikan masalah melalui LKPD. Nah, tadi kan kalian sudah pernah main game nih. Apa game yang pernah kalian mainin? Banyak. Banyak. Apa? Ludo, Ludo. FF. ML pernah apa enggak? ML. Pernah. Sering. Bisa. Oh, udah bisa. Ya. Nah, kalian tahu ini Diana bisa Bu, ya? Diana bisa Bu ML. Unit yang mampu. Itu udah pro player, Bu. Oh, Masya Iya Allah. Bu, dia Kemarin abis lomba. itu Oh, bagaimana itu? Di warkop Bu. Oh, di warkop. Nah, kalian kan pernah main game online tadi. Nah, ini salah satu game Mobile Legend. Kalian pernah lihat ini enggak? Mamas-mamas ini sama mamas hijau ini. Ini. Pernah, Bu. Aku taunya Mas Winda. Wah. Oke, berarti kalau ini kenal apa enggak? Yang Enggak. Enggak, Bu. Kurang Enggak. terkenal itu, Bu. itu Nggak pernah terkenal. lihat.
Nggak pernah lihat? Oke. Tahu, Bu. Taunya Just No Limit ya? Iya. Iya. Iya, bener, Oke. Bu. Nah, di permasalahan ini, itu ada 2 tim e-sport sekolah yang mengikuti turnamen game online. Nah, guru itu ingin mengetahui tim manakah yang performanya itu lebih stabil. Nah, dari skor-skor yang diperoleh oleh kedua tim ini, itu manakah yang lebih stabil performanya? Ayo, yang mana? Tim Robi. Tim Robi. Siapa tadi yang jawab? Tim Robi siapa? Kata Diana, masa Just No Limit, Bu, kata Diana. Tadi yang tim Robi. Kenapa kamu milih tim Robi sebagai performanya yang lebih stabil? Nilainya selisihnya sedikit. Iya. Terus kalau Just No Limit, tadi siapa? Saya, Bu. Diana, Nah, Bu. kenapa? Kenapa? Karena skornya nilainya lebih ada stabil? yang 110. Oh, itu karena lebih besar gitu ya? Soalnya Dia ganteng, Bu. Kenapa? Soalnya dia ganteng. Ya ganteng, oke. Nah, Masa milihnya karena ganteng, Bu? Nggak boleh. itu nggak boleh Iya, ya. parah banget. Nah, tadi kan Mbak Uday udah bilang, manakah skor yang lebih stabil itu tim Robi. Nah, Mbak Uday itu tadi melihat dari selisih skornya di tim Robi itu lebih kecil daripada tim Just No Limit. Nah, sedangkan tadi Mbak Diana itu bilang tim Just No Limit itu lebih stabil karena tadi kan bilang 110 itu paling besar, jadi paling stabil. Nah, dilihat dari skor tadi, kita pertama harus ngapain dulu sebelum melihat selisihnya? Datanya diurutin. Ya, benar. Nah, pertama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu agar bisa mengetahui selisih dari skor-skornya. Nah, kalau yang tim Robi, eh, skor paling kecil itu berapa? 78. Ya, selanjutnya 78. 78, Bu. ya 78. Terus yang mana lagi? 79. 89. 9 sampai yang paling besar. 82, 82. Kalau tim Just No Limit dari yang terkecil 50, 5. 50 ya. Kenapa Salsabila? Saya kira 65, Bu. Oh ya, berarti harus teliti ya. Nah, setelah diurutkan tadi 78 sampai 82, terus di tim Just No Limit 50 sampai 110. Nah, setelah kita mengurutkan data, kita harus ngapain nih? Sebelum menentukan selisihnya. Menentukan terbesar. nilai terbesar sama terkecil. Ya, benar Mbak Febi, terima kasih. Nah, kan menentukan skor terbesar sama terkecil. Nah, skor terkecilnya itu berapa di tim Robi? 78. 78. Terus kalau di tim Just No Limit, skor terkecilnya 50. 50, dan terbesarnya di tim Robi, 82. 82, di tim Just No Limit. 110. 110. Oke, kita lihat ya. Nah, benar ya, skor terkecil di tim Robi itu 78 dan 50 di tim Just No Limit. Nah, setelah kita mengetahui skor terbesar sama terkecil, kita ngapain? Menghitung selisih. Ya, menghitung selisih. Nah, selisih dari tim Robi ini, ketika dilihat dari skor terbesar sama skor terkecilnya, berarti selisihnya berapa? 4, 4. Terus yang Just No Limit? 60. 60. Benar ya, terima kasih. Nah, dari selisih tadi, tim Robi dan tim Just No Limit, manakah yang lebih kecil selisihnya? Robi. Benar. Nah, sehingga tim Robi itu memiliki skor performa yang lebih Stabil. stabil. Oke, terima kasih Mbak Uday. Kok bisa, Bu? Oh, bisa, oke. Nah, karena tadi kan selisih antar skornya itu kan lebih kecil. Misal yang di tim Robi itu kan selisih skornya 4. Dari yang kecil sama terbesar itu 4. Nah, skor yang di tim Just Limit itu kan 60. Nah, itu kan selisihnya pada tiap skornya itu lebih kecil, Mbak Yuni. Nah, sedangkan di tim Just Limit itu selisihnya dari yang terkecil sampai terbesar itu lebih besar. Jadi nilai-nilai yang berdekatan itu atau rapat itu yang tim Robi yang lebih rapat daripada tim Just No Limit. Seperti itu. Oh, berarti yang stabil bukan yang besar ya, Bu, jaraknya ya, Bu? Iya, karena lebih rapat yang memiliki selisih terkecil, yang paling kecil gitu. Yang lebih kecil. Oh, oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi?
Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, benar ya tadi, hasil analisisnya itu probably lebih stabil karena penyebaran datanya itu lebih rapat. Nah, skornya tadi kan tidak berbeda jauh, kan lebih kecil. Nah, sedangkan tim Just No Limit itu kemampuannya lebih beragam nih, karena lebih menyebar, selisihnya lebih besar. Tuh. Siapa yang mau menyimpulkan dari konsep tadi, manakah performa yang lebih stabil nih? Saya, Bu. Siapa Mbak Rahma? Oke. Jadi, konsep jangkauan itu semakin kecil jangkauannya, maka performa semakin stabil dan konsisten, Bu. Iya benar, semakin kecil skornya maka semakin stabil atau semakin rapat antar nilainya. Benar ya? Lanjut. Nah, kita masuk ke materi. Jadi, jangkauan itu merupakan apa? Mbak Rifa? Jangkauan itu selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah, Bu. Oke, benar ya. Jadi, jangkauan itu merupakan selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah dari serangkaian data nih. Nah, jika terdapat sekumpulan data, ini kita mengambil data tunggal dan terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka jangkauan itu merupakan selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, di contoh soal, hitunglah berapa jangkauan dari data 3, 5, 5, 4, 6, 9. Yang pertama kita harus, ngapain anak-anak? Mengurutkan datanya, Bu. Ya, mengurutkan. Berarti menjadi berapa? 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7 dan 9. Nah, selanjutnya kita ngapain yang kedua? Mbak Ziza? Menentukan nilai terendah sama tertinggi, Bu. Oke, nilai tingginya berapa? 9. 9. Terus nilai Terendahnya 3. Oke. 3, Bu. Oke, terus kita sudah memperoleh nilai tertinggi sama nilai terendahnya ya. Nah, selanjutnya kita menentukan apa, Mbak Diana? Menentukan jangkauannya. Oke, menurut jangkauan berarti selisih dari 9 dikurangi 3. ya, menghasilkan 6. 6. Ya, berarti jangkauan dari data tersebut itu 6. Lanjut. Bu, mau nanya. Oh ya, silakan. Kalau datanya nggak diurutin, boleh nggak, Bu? Nah, pertanyaan bagus. Terima kasih Mbak Yuni. Nah, kalau datanya tidak diurutkan, maka kita tidak mengetahui selisih yang tertinggi sama terendahnya. Ya, kalau tidak diurutkan, tidak apa-apa. Yang penting kita mengetahui nilai tertinggi sama nilai terendahnya. Oh, gitu, Bu. Oke. Berarti mengurutkan data itu nggak wajib ya, Bu ya? Nggak wajib. Tapi kalau mengurutkan data kita kan bisa melihat nih selisih dari tiap-tiap skornya. Misalnya 3, 4, 5, oh lebih kecil gitulah. Seperti itu. Oh, gitu. Kalau mengurutkan Oke, data. makasih, Bu. Terjawab? Oke, sama-sama. Terjawab. Lanjut. Nah, yuk berdiskusi. Kalian bisa menyekan QR code LKPD ya. Nah, oh ya, kalian tadi kan Ibu udah bagi kalian ke 2 kelompok. Kelompok pertama sama kelompok kedua. Nah, kalian bisa memasuki breakout room tadi ya, ini ya. Terus kalian bisa menyekan LKPD ini. Terus nanti kalian didiskusikan, oke? Pokoknya kalian boleh diskusi terlebih dahulu ya. Nomor 2. Aku Aziza, ada Aziza. Tulisan ya. Yang pertama menentukan hasil penjualan. Selain A data terbesarnya 55. Data terkecil 48. Iya, benar. Terus 45 dikurangi 48. 7. Apa baca? Jangkauan digunakan untuk melihat titik-titik data. Berarti apa? Penyebaran. Iya, penyebaran. 4, bagian mana yang sudah kamu kuasai dan yang masih sulit apa ya tadi? Yang sudah aku kuasai sih mengurutkan data. Kalau kalian apa? Mengurutkan data juga. Sama, Ya udah. mengurutkan data. Nyari Ya udah, tulis selisih. aja. Nyari selisih. Oke, diskusinya sampai mana? Saya sampai sini, Bu. Yang hasil Lanjutkan ya. penjualan.
Silakan berdiskusi lagi, lanjut. Iya, Bu. Apa guys, jangkauannya guys, berapa? 7. 7 dari mana, Day? Dari mana? Itu kan tinggal dikurangin aja. Tadi kan udah diajarin. 48 kurangi 5. 5 kan negatif 7. Kok jadi 7? Kan yang terbesar dulu. Ih, kamu ngenerin Bu Yuni. Wah, iya. Lupa. Silakan kelompok kedua untuk presentasikan solusi sekalian. Baik, Bu. Oke, berdasarkan hasil diskusi kami memberikan kesimpulan bahwa stand yang lebih stabil adalah tim A. Karena selisih hasil dari penjualan tim A itu lebih kecil dari tim B. Oke, untuk jawaban kelompok dua, stand yang stabil itu tim A. Tim apakah kelompok dua semua jawabannya? Kelompok 1 sama nggak sih jawabannya? Sama dong. Di kelompok 1 ada yang berbeda dengan kelompok 2. Sama, Bu. Ibu. Ya, sama ya, benar ya. Jadi stand yang lebih stabil itu tim A karena selisihnya itu lebih kecil daripada tim B. Nah, contohnya itu tim B lebih kecil daripada tim B sehingga terjadi lebih rapat. Nah, setelah kalian tadi sudah berdiskusi, apa yang kamu pahami tentang jangkauan dan materi pertemuan hari ini? Kalian bisa menuliskan refleksi di form refleksi. Kalian masuk ke, kalian bisa menyetel QR code ini ya, untuk menuju ke form. Ya, Bu. Oke. Rizky. Oke, siapa yang ngisi duluan? Ini masing-masing ya. Ruang kotak siapa itu? Nah, sekarang kalian udah ngisi ya. Nah, siapa yang mau membacakan hasil refleksi? Aku, Bu. Oke, udah silakan. Yang pertama itu jangkauan dan rentang dari suatu data, Bu. Oke. Benar ya, jangkauan itu menunjukkan suatu rentang data. Nah, kalau yang kedua, refleksi kedua. Saya, Bu. Siapa? Oh, Yuni, Yuni. Bu. Oke. Jangkauan digunakan untuk membandingkan nilai ulangan atau tinggi badan, Bu. Ya, bisa ya. Jangkauan bisa digunakan untuk membandingkan nilai ulangan atau tinggi badan. Nah, setelah itu kalian bisa mengisi bagaimana pembelajaran hari ini, apakah asik banget atau asik aja. Nanti kalian bisa menanyakan ini ya. Lanjut. Nah, ini tugas saya. Kalian bisa kerjakan untuk dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Oke. Nah, para pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bunda. Terima kasih, Bunda.